Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Iza Suryandi, NIM 310119012639, kelas 51, mata kuliah Interpres Arsitektur, dosen Bapak Rahmadi Eskom. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar arsitektur Interpres. Untuk capaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar arsitektur Interpres meliputi metode, framework, dan dasar pendekatan arsitektur Interpres. Selanjutnya, topik bahasan. Topik bahasan terdiri atas 5, yaitu 1. Konsep arsitektur Interpres, 2. Proses arsitektur, 3. Faktor pendorong arsitektur Interpres, 4. Metode dan framework arsitektur Interpres, dan yang kelima, arsitektur berorientasi layanan. Dampak dalam praktek bisnis ini, pendekatan terintegrasi antara bisnis dan TI menjadi penting. Hal ini berdampak pada perancangan ulang struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi TI, dan infrastruktur teknis. Selanjutnya, konsep arsitektur Interpres. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar, dan juga untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis. Kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Arsitektur, konsep dasar sebuah sistem dan lingkungannya terletak pada elemen-elemen, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Stakeholder, seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Dan juga seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang berbeda-beda. Arsitektur Interpres. Munculnya disiplin ilmu Interpres Engineering memandang Interpres sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Sebuah Interpres dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Interpres, yaitu kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasanya disebut sebagai Interpres arsitektur, yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Interpres arsitektur yaitu sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan direalisasi struktur organisasi, proses bisnis, serta informasi dan infrastruktur dari sebuah interpres. Interpres arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah interpres arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah interpres. Sebuah interpres arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dalam bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Model presentasi dan analisis arsitektur semua membantu untuk menjembatani communication gap antara arsitek dan stakeholder. Selanjutnya, proses arsitektur Interpres. Proses arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developer dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekadar membuat produk arsitektur, kesadaran kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perencanaan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional, dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam sebuah tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Dan inilah
siklus arsitektur proses. Selanjutnya, faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor pertama yaitu faktor internal. Penyesuaian bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Venkatraman pada 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi yang lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandang dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Selanjutnya, enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Pada bagian puncak, misi dari enterprise adalah mengapa ada visi menyatakan gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Berikutnya adalah strategi, yaitu yang menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai misi dan visinya. Ditranslasikan ke dalam tujuan konkret yang memberi arah dan menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi. Mentranslasikan tujuan inti menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh enterprise arsitektur. Menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian heart dari perusahaan, sementara bagian soft yang adalah kultur yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan dianggap sama pentingnya atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagian akhirnya di paling bawah adalah operasi harian dari enterprise yang dikendalikan dari atas. Selanjutnya, arsitektur adalah instrumen strategis dalam memandu organisasi menjadi arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operating model. Dan faktor eksternal yaitu framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukuman yang berlaku. Di USA, Klinger-Cohen Act pada tahun 1996 juga dikenal sebagai Information Technology Management Reform Act, menuntut bahwa semua biro pemerintah harus memiliki sebuah IT arsitektur. Framework lain Basel II pada tahun 2004 didukung oleh Gubernur Bank Sentral dan pemimpin otoritas pengawas perbankan negara-negara Group of Ten atau G10 menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. US Act lainnya, The Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 dikenal sebagai Public Company Accounting Reform. The Investor Protection Act muncul setelah skandal Enron untuk mendorong perusahaan mengadopsi praktek good corporate governance dan untuk membantu eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Selanjutnya, metode dan framework arsitektur enterprise. Yang pertama, sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan arsitektur atau terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan, dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Contoh, Arsitektur Development Method atau ADM dari TOGAF dikembangkan oleh The Open Group, menyediakan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur.
Versi terakhir, TOGAF memberikan framework dan metode pengembangan untuk mengembangkan enterprise arsitektur. Standar IAA 1471 sampai 2000 atau ISO atau IAC 42010. IAAA Computer Society menyetujui standar yang membangun sebuah dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi dari sistem arsitektur. Fokus utamanya pada sistem yang bersifat software intensif seperti sistem informasi, sistem embedded, dan sistem komposit dalam konteks komputasi. Zahman Framework tahun 1987, Johann Zahman memperkenalkan framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal. Walaupun pada saat ini dikenal sebagai framework for information system arsitektur, framework yang berlaku untuk enterprise pada dasarnya adalah sebuah struktur logis untuk mengklasifikasikan dan mengorganisasi representasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan bagi pengembangan sistem enterprise. Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan artefak yang menyusun persimpangan antara peran dalam proses perencanaan, owner, designer, dan builder, dan abstraksi produk yang dihasilkan materialnya terbuat dari apa, bagaimana prosesnya bekerja, dan di mana posisinya sebuah komponen terhadap lainnya. Pada dasarnya, framework memiliki abstraksi produk lainnya sebagai tahapan terhadap what, how, dan where, yaitu pertanyaan integratif lainnya, who, when, dan why. Keunggulan dari framework Zahman adalah mudah untuk dipahami, menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dijelaskan tanpa tergantung dari tool atau metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangan yang paling penting adalah banyaknya jumlah sel yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Juga hubungan antar sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. TOGAF, The Open Group Architecture Framework. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF asalnya adalah sebuah framework dan metodologi umum atau generik untuk mengembangkan arsitektur teknis, namun kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metode enterprise arsitektur. TOGAF memiliki komponen utama sebagai berikut. Yang pertama, arsitektur capability framework yang berurusan dengan organisasi, proses, skill, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam enterprise. Yang kedua, arsitektur development method atau ADM yang menyediakan way of working bagi arsitek dan dianggap sebagai inti dari TOGAF. Yang ketiga, arsitektur content framework yang mempertimbangkan keseluruhan enterprise arsitektur yang tersusun atas 4 arsitektur yang saling berkaitan, yaitu business arsitektur, data arsitektur, aplikasi arsitektur, dan teknologi IT arsitektur. Dan yang keempat, enterprise continuum yang berisi berbagai model referensi seperti technical reference model, the Open Group Standard Information Base atau SIB, dan the Building Block Informasi Base. Selanjutnya, arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi service oriented dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap service oriented arsitektur. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOA menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan untuk fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau servis. Literatur arsitektur SOA merekomendasikan sebuah tipologi komponen di mana komponen dibagi
strukturnya ke dalam level. Level logik berdasarkan kestabilan menjadi atau dasar dependensi. Sebuah komponen tidak dapat menggunakan komponen lebih di atasnya yang lebih tinggi. Interaction, komponen-komponen yang mengelola dialog antara sistem dengan aktor eksternal, khususnya mereka mengatur graphical user interface dan menjaga user session. Yang kedua, proses, komponen-komponen yang mengatur otomasi proses bisnis, urutan kerja, koneksi ke service, manajemen event. Ini adalah area BPM dengan teknik dan tool khusus. BPMS, bahasa deskripsi BPMN atau supervisi BAM. Fungsi, komponen-komponen yang memainkan peran perantara antara komponen proses dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu. Selanjutnya, entity, komponen-komponen yang fokus pada entity bisnis kunci dari sistem. Misalnya, klien, kontrak, atau order. Perannya adalah untuk menjanjikan akses ke informasi yang berkaitan dengan entity ini. Biasanya berhubungan dengan database seperti operasi rate, dan query. Komponen entity juga dapat berhubungan dengan masalah berkaitan dengan distribusi dan duplikasi repository terkait. Yang selanjutnya, utility, komponen-komponen yang menyediakan servis lintas organisasi yang relatif independen dan bisnis enterprise seperti directories, message, atau elektronik publik. Komponen-komponen ini biasanya stabil dan diimplementasikan melalui penggunaan paket software low risk. Dan selanjutnya publik, komponen-komponen yang didedikasikan kepada service yang dapat diakses dari luar sistem informasi. Demikian presentasi dari saya. Salah hilap saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.